Selamat pagi Ibu dosen, perkenalkan nama saya Sinja Lisdawati Namo, NIM 2023745817, kelas 3C Manajemen Perusahaan. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang komunikasi melalui telepon. Pengertian telepon. Telepon merupakan kebutuhan utama di dalam kegiatan lisan di kantor atau antara satu kantor dengan kantor yang lain. Jaringan pemasangan telepon terbesar di seluruh kota. Selain pemasangan sambungan telepon baru mudah dilaksanakan. Kecepatan dalam mencapai alamat yang dituju menjadi pertimbangan penting sehingga tidaklah mengherankan jika segala telepon menjadi kebutuhan vital bagi seluruh kantor. Pengertian telepon menurut Sedarmayati pada tahun 1997 merupakan komunikasi untuk menerima dan menyampaikan dengan cepat dan sopan. Telepon menurut Wursanto merupakan media komunikasi lisan secara tidak langsung atau komunikasi yang dipisahkan oleh jarak. Manfaat telepon. Penyampaian informasi melalui telepon dapat disampaikan secara langsung kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan kepada orang lain melalui telepon dapat kita rasakan manfaatnya. Kita dapat mengetahui secara langsung respon dari lawan kita bicara. Selain itu juga dapat melakukan komunikasi dengan banyak orang di mana dan kapanpun orang atau lawan kita bicara. Macam-macam pesawat telepon. 1. Dari segi peletaknya. Dari segi peletaknya yaitu telepon meja, telepon dinding, telepon mobil, kapal atau pesawat. 2. Dari sudut kapasitas atau satu jalur telepon, telepon dengan banyak tools, sistem hunting, telepon dengan pengeras suara. Telepon switchboard. Semua telepon extension dihubungkan ke telepon tunggal melalui segi penghubung. Dengan demikian, telepon extension akan dapat berhubung dengan pihak luar. Mesin penghubung ini ada dua, yaitu PABX dan PMBX. Selain itu, ada mesin penghubung alat yang lain yang disebut dengan papan penghubung atau switchboard yang berfungsi sebagai telepon tunggal kantor dan penghubung melalui telepon di kantor. Menurut Guthrie Mills DKK pada tahun 1991, switchboard dilengkapi dengan fasilitas berikut, yaitu 1. Pemutar angka langsung, 2. Pemanggilan ulang otomatis, 3. Pengambilan kembali otomatis, 4. Pemutaran angka dengan sandi singkat, 5. Penghalang panggilan, 6. Pencatatan panggilan, 7. Pembedaan jaring telepon, 8. Interupsi sambungan, 9. Penyilah. Operator switchboard. Petugas yang bertanggung jawab terhadap switchboard sering disebut sebagai operator atau resepsionis telepon. Tugas utama telepon adalah melayani telepon baik yang masuk maupun keluar melalui switchboard dalam satu organisasi. Seorang resepsionis telepon harus dapat menunjukkan kesan fonogenik yang digunakan dengan 3 PS, yaitu paten atau sabar, present atau sopan, dan precise atau berbicara tepat sasaran. Selain itu, resepsionis telepon harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu berbicara dengan kecepatan normal, berbicara seperti berhadapan dengan lawan bicara, berbicara dengan bersahabat dan penuh perhatian. Operator tidak hanya bertugas menyambut setiap telepon yang dia terima dan mengantarkannya sampai ke mana tujuannya telepon tadi, tetapi juga mempunyai tugas-tugas lain yang menunjang tugas utama tersebut, yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Menerima dan mencatat pesan lewat telepon. 2. Menyusun jadwal kegiatan pimpinan dan mengetahui aktivitas semua pimpinan yang ada di kantornya. 3.
mengoperasikan switchboard dengan terampil. 4. Mengelola buku daftar extension. Oleh karena itu, dia dapat dituntut untuk mengetahui semua nomor extension yang dapat ditelepon para pemakainya. Etika yang perlu diperhatikan saat menerima telepon. Etika yang perlu diperhatikan saat menerima telepon. Apabila telepon berdering 2 kali, angkatlah dan segera menyapa dengan sopan dan ramah dan berikan identifikasi diri. Biasakan menyediakan alat tulis dan catatan di meja. Berbicaralah dengan suara yang jelas tapi tidak terlalu keras. Menurut Rumsari Hadi Sumarto, Lukas Dwi Antara pada tahun 2000, langkah-langkah dalam menerima telepon sebagai berikut. 1. Setiap kali telepon berdering, harus segera diangkat. Jangan sampai dering telepon berbunyi lebih dari 3 kali, sebabkan mengganggu suasana kerja. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat bila telepon berbunyi, walaupun sedang sibuk, sekalipun kita tidak dapat mengabaikannya. 2. Menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Tangan kiri memegang gagang telepon dan tangan kanan mencatat pesan yang disampaikan. 3. Memberi salam kepada penelepon, kemudian menyebutkan identitas perusahaan tempat kita bekerja. 4. Jika penelepon ingin berbicara dengan pimpinan dan pimpinan kita ada di tempat kerja, penelepon dimohon untuk menunggu sebentar karena kita harus mentransfer hubungan. 5. Jika penelepon bersedia meninggalkan pesan, kita harus mencatat pada lembar formulir penerima telepon. Bila telepon keberatan untuk menyampaikan pesan, kita tidak perlu mencoba memaksa penelepon untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, kita harus menghargai privasi si penelepon. 6. Jika sekedar menanyakan nama penelepon agar dapat disampaikan kepada pimpinan, tidak akan menjadi masalah. Jika pembicara sudah selesai, jangan pernah menutup telepon tanpa mengucapkan terima kasih. Kemudian letakkan gagang telepon secara perlahan-lahan atau jangan dibanting. Menelepon. Selain mengetahui cara-cara yang baik dalam menerima telepon, sebagai operator harus mengetahui cara-cara yang baik untuk menelepon keluar. Seorang operator harus menyediakan buku telepon berisi daftar nomor telepon perusahaan atau relasi perusahaan. Sebelum menelepon, persiapkanlah secara tertulis apa yang hendak Anda tanyakan. Kesalahpahaman dalam menggunakan telepon. 1. Dalam menggunakan telepon, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman antara lain. 2. Pesan yang disampaikan melalui telepon tidak terdengar atau kurang jelas karena gangguan pada pesan telepon atau lainnya. Pesan yang disampaikan melalui telepon salah, kemungkinan salah terdengar, atau penerima telepon salah menginterpretasikannya.